Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ferdanov, Prodi Hukum Tata Negara 4C. Baiklah, saya akan menuntaskan ujian akhir semester saya yang diampuni Ibu Sri Ika Mulia. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan pengantar hukum perdata. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Yang kedua, hukum orang. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang sumber hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisil, dan catatan sipil. Subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi kodrat, tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum tidak dimasukkan menjadi subjek hukum diatur dalam kitab-kitab undang-undang hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan badan hukum adalah gejala dalam hidup bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Yang ketiga, hukum perkawinan. Hukum perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang keempat, hukum keluarga. Setelah dijelaskan, hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familiaris Belanda atau law of family Inggris. Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak, istri, sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Dan adapun hukum kekeluargaan, menurut hukum perdata adalah aturan yang mengatur mengenai keluarga, yang mana di dalam hak serta kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, keturunan, perwalian, dan pengampuan. Adapun sumber hukum dalam hukum keluarga tersebut ada 2 macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan,
kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Hukum benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang yang disebut nama zaken, dan kebendaan yang disebut zakelit rech. Pengertian sempit bahwa benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan pengertian luas bahwa disebut dalam Pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dalam Pasal 503 KUH Perdata, benda digolongkan menjadi benda berwujud, artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuk tubuhnya. Dan benda tak berwujud tidak bisa tampak atau tidak bisa dilihat untuk berupa yang hak-hak, seperti hak piutang, hak cipta, dan hak pengarang. Hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Pihak yang menuntut disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi tuntutan disebut dengan debitur. Pengaturan hukum perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi bab 1, bab 2, bab 3, atau hanya pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Bagian khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353. Bab 5 sampai bab seterusnya yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tersebut saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Yang ketujuh, wan prestasi. Wan prestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Salah satu faktor penyebab wan prestasi menurut Satrio 1999, yakni karena adanya keadaan memaksa atau overmuch force majeure. Sedangkan akibat hukum wan prestasi yakni membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUHP, pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH atau menggunakan pasal 1338 ayat. Kreditur dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Yang kedelapan, pembuktian dan lewat waktu. 1. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan serta untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran formil. 2. Dalam putusan Versteg yang menerapkan pembuktian, hakim akan dapat melakukan konstantir untuk menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan pembuktian dan perkara Versteg adalah agar hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Selain itu, dilakukan pembuktian oleh hakim dalam perkara Versteg karena ketentuan pasal 163 HIR JO 283 RBG yang pada pokoknya menentukan bahwa siapa dalam perkara Versteg, yaitu penggugat, agenda pembuktian akan dilakukan setelah agenda pembacaan gugatan oleh penggugat, di mana majelis hakim akan memerintahkan kepada penggugat. Baiklah, itulah hasil rangkuman untuk memenuhi ujian akhir semester saya.
dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.